Yang luka akan sembuh, yang rusak bisa diperbaiki, tapi yang egois jarang sekali bernasib baik. Jadi itu quote yang bakal kita bahas pada perjumpaan podcast kali ini. Dan jujur, berat banget ngebahas ini karena memang kebetulan posisinya di sini tuh kayak ini adalah sebuah pengakuan dosa bagi gua. Karena gue merupakan korban dari keegoisan gue sendiri, ngebikin orang-orang di sekitar gue yang gue sayang, orang-orang penting dalam hidup gue itu menjauh, bahkan menghilang. Sebut saja dalam hubungan asmara gue. Gue pribadi, ngerasa semua berakhir, semua sudah karena keegoisan gue. Sehingga sampai detik ini tuh gue sedang dalam proses belajar gitu untuk bagaimana berdamai dengan sifat egois gue. Dan ini juga yang ngebikin pikiran gue tuh buntu karena gue nggak mahir gitu dalam bagaimana cara meredam ego. Gue sedang belajar. Gue terus ingin memperbaiki dalam memahami bagaimana cara meredam ego ini. Sehingga daripada gue pengen sharing sesuatu hal yang bagi gue pribadi gue gak mahir gitu, daripada gitu. Sehingga pada kesempatan podcast kali ini gue coba ngajak lagi beberapa orang gitu loh. Gue bakal nanyain perihal beberapa sifat egois gitu yang membuat dia itu tidak beruntung. Mungkin gue di sini bakal nelpon 2 orang, dimana orang pertama itu adalah orang yang tidak beruntung karena sifat egoisnya, dan orang kedua adalah korban dari sifat egois di sekitarnya, kayak gitu. Oke, daripada gua ngoceh panjang lebar ya, mending kita langsung aja ke orang pertama yang coba kita tanya-tanyain. Lu kan pasti punya cerita tentang bagaimana keegoisan itu membuat diri lu itu kayak kurang beruntung kayak gitu loh. Tentang asmara. Asmara boleh. Selepasnya kita sama-sama saling mengakui dosa kita. Gimana? Kayak kita lagi di kowok aja udah. Iya, intinya kayak kita lagi ngopi berdua kayak gitu kan. Kita ngobrolin perihal ya bagaimana egois itu ngebikin diri kita itu nggak beruntung kayak gitu loh. Karena egois gue ngerasa beberapa hal dalam hidup gue menjadi tidak beruntung. Yes, sama gue juga. Sama kan? Pernah nggak sih, maksud gue sesuatu hal yang menurut lu itu kayak udah, ini menurut gue udah bener, menurut gue ini udah, ya gue nggak salah ngelakuin ini gitu, tapi endingnya itu bikin gue ya sial gitu loh. Kayak lu kehilangan seseorang, contohnya ya, kayak lu bisa kehilangan seseorang yang lu sayang kayak gitu. Kalau gue sih, kalau lu gimana? Pernah nggak sih? Ya, egois itu gue kehilangan kayak lu tadi tuh yang disayang, sama gawean yang enak. Waktu itu gue udah gawe enak tapi hilang tuh gara-gara keegoisan gue. Nah, coba dari kisah itu lu mau nggak seumpama sharing gitu loh? Maksudnya apa sih hubungannya lu nih kehilangan seseorang, kemudian lu tuh sampai meninggalkan sebuah pekerjaan yang menurut lu tuh sebenarnya kalau dipikir oleh logika atau dipikir oleh orang lain itu sayang banget gitu loh kalau itu ditinggalin gitu loh. Di titik apa ya waktu itu ya?
mungkin karena ego gue waktu itu kan gue jauhan tuh. Terus kayak dia itu lebih ke ngasih kabar sih, tapi karena egonya gue nih maunya yang lebih kali ya dulu. Iya. Gue tuh pengen yang intens gitu kan. Iya, nggak cuma sekedar ya sekedar oke, gue sehat, gue udah makan kayak gitu ya. Harusnya kan gitu aja ya kalau orang udah ini ya. Iya, maksudnya sih kadang wajar sih, karena di lain sisi lu pengen ya tetap terasa terhubung dengan dia gitu kan. Kalau ngerasa cuma sekedar kan kita ngerasa nggak terhubung, tapi di sisi lain ada orang yang kayak cuma pengen ya udah sih ngasih kabar aja bahwa gue baik-baik, lu baik-baik, selesai. Yang penting kita sama-sama jaga hati, kan harusnya seperti itu gitu loh. Itu tapi di waktu itu karena kita masih muda kali ya. Iya. Beda pemikirannya, mungkin beda waktu itu. Jadi dulu itu dia udah lama nggak pulang kampung tuh. Jadi ya juga kalau pulang kampung kan main kan sama teman-teman lo. Nah itu tuh gua nggak pahamnya di sana tuh waktu itu tuh. Jadi gua tekan terus. Akhirnya itu tuh terjadi sebuah kejadian yang merubah itu semua. Oke. Dari ego kalau dibilang ego itu dari sana sih. Oke. Iya. Menuntut ditemenin kayaknya. Iya sih. Akhirnya nggak ketemu di tengah sih. Maksud gue ngelihat di sini hal, iya mungkin nggak cuma abang sih yang ngerasain kayak gitu loh. Ada yang kayak gitu, tapi kan di lain sisi juga ada orang yang maunya beda dari kita kan gitu. Karena akhirnya nggak ketemu di tengah tuh. Ketemu tengah. Saling ingin memberi makan ego kita masing-masing kayak gitu loh, bahwa gue maunya kayak gini, lu maunya begitu. Nah seperti itu. Jadi relate banget sih sama pembahasan podcast kita yang kemarin, bahwa nggak ada yang mau berebut salah di situ kan gitu. Nah ya. Nah oke. Dua belah pihak saling berebut rasa benar. Nah itu relate banget pokoknya dah sama pembahasan podcast kemarin. Sehingga pembahasan selanjutnya ya gue bakal coba fokus memang ngebahas ego gitu loh, bahwa dari pelajaran-pelajaran ketika orang saling berebut salah ya akhirnya memberi makan ego mereka masing-masing gitu, dan ya akhirnya ego tidak egois itu tidak bernasib baik kayak gitu. Dan pada akhirnya setelah lu putus terus kan lu ngomong tuh ada lu sampai ninggalin pekerjaan yang menurut lu tuh bagus. Ya pokoknya kalau orang ngeliat tuh bagus gitu loh. Itu gimana ceritanya? Ya namanya gitulah ya, apa sih, galau gitu kan kalau istilahnya gitu. Jadi kayak nggak mood. Jadi pengen istirahat sejenak gitu dari kehidupan. Tapi pada posisi itu kira-kira pada saat itu teman-teman lu kayak ngasih support nggak sih, lu jangan kayak gini, atau bahkan keputusan lu buat ninggalin pekerjaan lu kira-kira ada nggak yang ngelarang buat lu jangan dulu lah kayak gitu, dengan nggak gitu caranya, ada nggak sih? Itu gua nggak pernah cerita sama orang. Kayak gitu. Pada akhirnya lu ngikutin apa ya? Ego gue sendiri lagi. Ego lu sendiri ya, buat ya udahlah gue kayak lu ya, orang habis patah hati sih memang kayak gitu sih. Tapi cukup sih menurut gue ceritanya tuh udah kayak udah sedikit ngasih gambaran bahwa orang egois itu kadang nggak bernasib baik kayak gitu sih. Yes. Iya, meskipun sebenarnya juga di sisi lain ketika orang egois itu ya ada sih yang bernasib baik gitu, asalkan diletakkan di tempat yang baik juga, maksudnya di tempat yang tepat lah intinya. Tapi ada nggak sih orang egois gitu karena emang dia bener gitu? Kalau menurut gue sih ada, karena gue dulu pernah ngalamin ketika dulu gue kuliah ada di suatu organisasi gitu loh.
Dan leader gua itu memang benar-benar egois gitu dengan pendirian dia. Dia egois dengan pendirian dia dan kita nggak mau nurut gitu loh. Karena lagi-lagi kita juga yang egois gitu loh, tidak mau ngertiin leader kita gitu. Akhirnya kita konflik dengan leader kita dan kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya setelah kita coba ngejalanin apa yang menurut anggota ini benar kayak gitu, maksudnya menurut kita tuh wah ini udah sebenarnya kayak gini benernya, ternyata konflik di anggota gitu, apa yang diomongin oleh si leader gua itu bener gila gitu loh, kenapa nggak gua ngikutin kayak gitu loh. Kadang ada satu sisi yang kita nggak lihat gitu, kalau itu benar, maksudnya si leader lo tadi tuh dia udah paham nih udah benar nih, tujuannya benar nih, tapi lu kan lu pengen yang ke arah lain. Ya arah lain. Iya sih. Yang menurut lu benar. Jadi akhirnya seperti leader lu yang benar kan? Iya, akhirnya leader gue yang benar kayak gitu loh. Makanya nggak pernah. Ya gitulah hidup gitu loh. Kadang ya akhirnya mungkin pada saat itu leader gue ngerasa bahwa ya udahlah, dia yang akhirnya berebut salah, dia yang merasa ya udah mungkin gue salah, lu lakuin. Ya pada akhirnya kita lah yang bertemu dengan salah kayak gitu. Itu salah satu contoh, sama-sama ngomongin urusannya dengan ego sih sebenarnya, tapi intinya harus ada yang saling. Ketika udah saling ketemu, ibaratkan menurut gue api dengan api itu memang harus salah satunya ada yang menjadi air. Ya kayak pembahasan kemarin lah intinya. Kita kalau udah nggak bisa ngertiin orang, akhirnya kita yang harus ngertiin orang. Kuncinya kan itu doang sih mulai kemarin. Kayak nyinggung abang nih kayak. Kagak lah, enggak lah. Cuma kan memang caranya untuk kita belajar meredam ego. Ya itu sih, itu doang sih menurut gua gitu. Karena itu yang coba gua praktekin saat ini. Beneran loh bang, aku tuh orangnya kayak egoku terlalu tinggi kayak gitu loh. Gua belajar buat ngeletakin egois gua itu coba pada tempat yang benar kayak gitu loh. Contoh ketika gue kayak tadi, kayak memposisikan gue kayak menjadi sebuah leader, maka di situ gue memang harus ada egoisnya gitu. Nggak bisa gue kemudian terlalu demokratis kayak gitu, enggak gitu. Kadang ada masanya. Iya, kadang ada masanya. Ada masanya kalau kita harus egois sama pilihan kita sendiri. Soalnya ini tanggung jawab yang besarnya itu ada di tangan kita gitu. Itu kan ketika kita menyangkut maksudnya diri kita sendiri kayak gitu. Maksud gua menyangkut diri lu terhadap pilihan hidup lu kan begitu. Iya nggak? Paham nggak maksudnya? Paham banget. Iya kan. Nah, tapi ketika menyangkut lu dengan orang lain, nah pada di titik ini nih lu harus apa ya? Kalau dalam istilah Jawa itu tepuk seliro itu ibaratkan lu coba ngerasain apa yang orang rasain gitu. Ada pernah orang berpesan ke gue itu kayak gini, lu coba bisa merasa gitu loh, jangan cuma merasa bisa tok gitu loh, tapi lu coba bisa merasa kayak gitu. Jangan lu cuma merasa bisa, tapi lu coba bisa untuk merasa kayak gitu. Itu kearifan lokal kalau di Jawa ya, nggak tahu kalau di daerah lain mungkin ada kearifan yang sama seperti itu. Itu ternyata salah satu untuk bagaimana kita menempatkan egois kita, sifat egois kita kayak gitu loh. Karena kalaupun terlalu dihilangkan egois juga nggak baik juga kayak gitu. Nggak baik. Yang penting diletakkan pada tempat yang tepat aja gitu. Tapi kan masing-masing orang pasti punya waktunya sendiri buat sadar
akan itu yang tadi lu bilang, egois itu harus diletakkan di tempat yang tepat. Iya sih. Kadang salah dulu baru benar. Nah. Iya sih, kadang harus salah dulu baru benar. Benar sih kata lu gitu loh. Dari kesalahan itu kan akhirnya kita belajar. Ya. Seperti cerita lu di depan itu gitu loh. Di awal-awal kepada kita semua bahwa egois itulah yang ngebikin ya lu kurang beruntung. Dan akhirnya dari keegoisan lu kan akhirnya lu belajar bahwa untuk selanjutnya ketika gua tetap seperti ini kan, masa lu mau mengulangin kesalahan yang sama kan enggak. Nah, ya. Orang bodoh itu bakal ngulang lagi. Nah, iya. Intinya kita harus sama-sama saling legowo. Kenapa? Legowo. Ya legowo. Kaku banget ngomong legowo. Wow. Bukan orang Jawa, Pak. Oh iya. Ya Pak, orang Padang apa ya? Bikin itu warung nasi Padang. Ke rumah makan tanduk kabau nanti. Tanduk kabau ya. Kabau. Mana tuh orang tanduk kabau ya? Itu egois juga tuh orang tuh. Ya. Iya sih, egois. Loh. Tapi gimana ya? Kita pada akhirnya harus menerima keegoisan dia gitu loh. Lagian keegoisan dia itu nggak berdampak buruk ke kita juga. Iya, nggak apa ya? Nggak ganggu hidup orang lain gitu loh. Jadi bisa kita nikmatin. Iya, kalau egois gitu sih memang sih. Kalau lu mau egois ya egois buat hidup lu sendiri gitu loh. Jangan lu ketika berhubungan dengan orang lain lu egois gitu. Jangan. Mending kalau orangnya bisa sabar. Kalau orangnya emosian tonjok nanti. Iya, itu teman yang kita omongin tadi itu kan sebenarnya dia egois buat diri dia sendiri gitu loh. Ketika dia berhubungan dengan orang lain, kalau gue ngelihat ya sering ngalah ini. Sering ngalah. Tapi dia juga nggak maksain kehendak dia ke orang lain gitu. Iya benar gitu loh. Tapi untuk diri dia sendiri dia egois kayak gitu loh. Egois banget. Keren tuh dia. Iya ya, dia tuh kayak bisa nempatin egois dia buat diri dia. Iya. Contoh yang baik itu tadi. Baik ya. Abis lu upload besok, ada seseorang dengar nih. Gak apa-apa lah. Iya, kalau memang ada seseorang dengar mungkin dia bisa tahu bahwa saat ini lu tuh udah ya udah tahu titik kesalahan lu mungkin, atau lu juga udah belajar dari apa yang udah lu alamin bareng dia gitu. Intinya setidaknya dia udah ngasih pelajaran lah buat lu bahwa kayak gitu itu tidak selalu baik. Pelajaran hidup yang berharga ke depannya. Iya, pelajaran hidup berharga ke depan. Gak ada salahnya juga. Pun dia ngerti bahwa itu lu, ya itu tadi. Udah sih, saling memaafkan kan kuncinya itu. Udah nih ya. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Gue ya udah itu aja sih. Gue nggak tahu gimana nutupnya. Ya udah baik. Gue ulang. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih udah ganggu malam minggunya ya. Semoga sharing-sharingnya ini bermanfaat. Ya meskipun kayak orang lain nganggap nggak ada manfaatnya, tapi menurut gue terima kasih banget. Ini juga udah bermanfaat banget. Sebuah pencerahan gitu loh ke diri gue sendiri gitu, untuk tetap, karena posisinya saat ini gue juga lagi belajar buat ngeredam egoisme gue lagi belajar untuk berdamai dengan sifat egoisme gue gitu loh. Ya udahlah, udah gue mau edit dulu. Oke, semangat. Yo, Assalamualaikum. Ku sekarang orang yang bisa tahan
batu